Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu aktsara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ardi fama agna anhum ma kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Para pirsawan sekalian, selamat berjumpa lagi dalam channel Teko Megalodon. Kali ini sampailah kita pada episode yang ke-16, jilid yang ketiga. Para pirsawan sekalian, pada episode yang lalu sudah saya sampaikan bahwa ada seorang astronom yang sedang mengalami gemelut dan dinamika dalam dirinya sendiri sebelum ia berniat dan mengambil suatu keputusan yang besar, tegas, dan meskipun berisiko tinggi. Para pirsawan sekalian, gemelut dan dinamika besar ini seperti membuat dirinya mau meledak. Ia tidak tahan, lalu ia mengambil suatu langkah. Mula-mula ia dalam kesempatan baik, yaitu sunyi, ia mendatangi teman akrabnya. Teman ini adalah teman selevel, baik dan bisa dipercaya. Dan lebih dari itu, ia adalah seorang astrofisikawan yang ia harapkan bisa memahami dan bisa menampung unek-uneknya. Ia mendatangi temannya dikala ia lagi sendirian. Ia berlagak seakan mau ngobrol ringan dan sekedar diskusi ringan. Setelah ia menyapa temannya, lalu ia bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang planet bumi ini?" Temannya, sang astrofisikawan, menjawab, "Ini adalah planet yang luar biasa. Aku telah mengamati sejumlah besar planet yang bisa diamati, baik planet berpenghuni maupun planet layak huni. Hasilnya tidak ada planet yang bisa menandingi bumi. Makanya kita diutus ke sini. Tapi begitu aku sudah menginjakkan kaki di muka bumi ini, aku seperti terkena sihir. Rasanya aku tidak ingin meninggalkan planet ini." Para pirsawan sekalian, sang astronom sangat gembira karena harapan untuk mendapat jawaban yang diharapkan telah terpenuhi. Lalu ia melanjutkan berkata, "Wahai teman, kau tadi bilang tidak ingin meninggalkan planet bumi ini. Bagaimana jika proyek ini telah selesai, lalu kita harus balik lagi ke Nibiru? Apakah engkau akan meninggalkan planet surga ini?"
Oh tentu, jawab temannya. Setelah proyek pengadaan emas ini telah selesai, kita harus balik lagi ke Nibiru. Aku bersedia balik lagi ke Nibiru bukan karena untuk memperbaiki atmosfer planet, kata temannya melanjutkan. Yang bikin sang astronom kaget. Lalu sang astronom bertanya, kalau bukan untuk memperbaiki atmosfer Nibiru, lalu untuk apakah engkau bersedia balik lagi meninggalkan planet surga ini? Aku bersedia balik lagi adalah karena demi memenuhi atau menepati janji setia, jawab temannya, sambil melanjutkan. Sebagaimana sudah kita ucapkan bersama bahwa kita semua telah berjanji setia harus balik lagi ke planet kita, yaitu Nibiru. Apabila proyek pengadaan emas sudah terlaksana dan kita semua sudah tahu apa sanksinya bila kita melanggar janji setia tersebut. Lalu sang astrofisikawan balik bertanya kepada temannya, dan engkau wahai kawan, apakah dikau juga seperti aku harus balik lagi ke Nibiru setelah proyek pengadaan emas ini selesai? Atau apakah engkau ingin tetap di sini, yang berarti itu melanggar janji setia? Lalu sang astronom menjawab, wahai kawan, sesungguhnya aku sedang memikirkan dan mempertimbangkan baik buruknya apabila aku masih tinggal di sini atau balik lagi ke Nibiru, jawab sang astronom dengan berdiplomasi, karena sebenarnya ia sudah berniat dan mengambil keputusan besar, tegas meskipun berisiko tinggi. Jawaban sang astronom ini membuat temannya heran, lalu bertanya kepada sang astronom, wahai kawan, dikau masih memikirkan dan mempertimbangkan baik buruknya antara tetap tinggal di sini dan balik lagi ke Nibiru. Apakah rasa kesetiaanmu terhadap janji setia sudah luntur? Lalu sang astronom menjawab, wahai kawan, ketahuilah karena faktor situasi, kondisi, dan toleransi itu bisa melunturkan suatu janji. Jawaban sang astronom ini semakin membuat temannya jadi semakin heran. Lalu bertanya, wahai kawan, aku mau tanya to the point aja. Aku mau tanya to the point aja. Apakah dikau masih ingin tinggal di sini atau balik lagi ke Nibiru apabila proyek sudah selesai? Lalu sang astronom menjawab, wahai kawan, sebelum aku memberitahukan keputusanku kepadamu, aku mau bercerita dulu dan mau memberitahukan sesuatu kepadamu yang mungkin engkau sudah tahu atau sudah merasa. Ketahuilah, wahai kawan, planet kita Nibiru di samping menghadapi masalah atmosfer, masih ada dua masalah lagi yang bila diabaikan akan membuat penduduknya atau penghuninya menjadi tamat. Para pirsawan sekalian, temannya sang astrofisikawan langsung memotong pembicaraan karena mulai terlihat gejala janji setia temannya ini nampak luntur. Wahai kawan, aku ingatkan kepadamu akan sanksi apabila kita melanggar janji setia ini. Pertama, harta benda kita akan dirampas untuk negara, termasuk uang di bank, dan kita akan dijadikan budak dan akan dikumpulkan bersama IGG. Lalu sang astronom berkata, wahai kawan, aku sudah tahu resikonya apabila melanggar janji setia ini. Tapi aku punya pemikiran dan pertimbangan yang seimbang dengan resiko pelanggaran janji setia ini. Lalu sang astronom melanjutkan, ketahuilah wahai kawan, masalah yang dihadapi oleh planet kita Nibiru bukan hanya masalah atmosfer. Apabila atmosfer kita ini sudah bisa diperbaiki, masih ada dua masalah besar lagi yang bila diabaikan akan membuat penghuninya menjadi tamat.
Dua masalah besar apakah itu? Insya Allah akan disampaikan pada episode berikutnya. Mohon maaf, episode kali ini saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.